Dianggap gagal, Luhut Binsar Panjaitan disarankan ajak Jokowi mundur. Presiden Jokowi beserta menteri kabinetnya seharusnya mengikuti jiwa kesatria yang dilakukan Presiden Soeharto yang mundur secara kesatria jika sudah tidak sanggup menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu yang disarankan pengamat politik dan hukum Mujahid 212, Damai Hari Lubis. Menurutnya, rezim Jokowi sudah tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Makna substansi atau hakikat dari statement Luhut Binsar Panjaitan selaku penanggung jawab dengan jabatan koordinator PPKM darurat, ajak masyarakat kompak mengatasi COVID-19 karena kami sudah lelah. Secara psikologis, bila pimpinan pelaksana penanggulangan seorang yang dipercaya dan telah ditunjuk langsung presiden sudah menyerah sampai-sampai memohon agar masyarakat kompak, ini sudah wujud asli putus asa namanya, papar Damai Hari Lubis. Padahal menurutnya, kenyataannya masyarakat sudah kompak dan bersinergi dalam menangani pandemi COVID-19. Justru pemerintah yang dianggap tidak kompak menjadi salah satu faktor pandemi COVID-19 tak kunjung mereda. Maka wajar Luhut menyerah, dan konotasi pernyataan menyerah ini merupakan real sebagai sinyal bahaya bagi kesehatan dan nyawa anak bangsa dalam waktu dekat. Maaf, mungkin banyak yang sependapat bahwa asumsi dari banyak mata masyarakat bangsa ini, Luhut Binsar Panjaitan sang jenderal tentu diyakini lebih pandai dan berpengalaman, serta lebih terbuka dari sisi apapun dalam bernegara dibanding Presiden Jokowi, kata Damai. Sehingga menurutnya, Luhut Binsar Panjaitan sebaiknya bersikap elegan untuk menyerahkan, bahkan mengajak Presiden Jokowi mundur. Untuk meletakkan jabatan Presiden Republik Indonesia di hadapan MPR sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku, dan secara hukum mundur dari jabatan presiden ini adalah tindakan yang konstitusional. Selanjutnya, karena Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang yang bertanggung jawab selaku koordinator PPKM darurat sudah menyerah, maka akan berdampak risiko munculkan kegaduhan pada rakyat bangsa ini. Selain oleh sebab semakin banyak berkelimpangan nyawa anak bangsa karena terinfeksi COVID-19, jelas Damai. Dengan demikian, atas dasar Pancasila serta falsafah negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, masih kata Damai, Luhut Binsar Panjaitan memiliki pertanggungjawaban moral yang akan menjadi sejarah dan hukum jika rezim Jokowi memaksakan kepemimpinan yang nyata sudah gagal mengatasi pandemi COVID-19. Ketidakmampuan atau menyerah ini bukan sebuah manifestasi kesalahan pribadi atau individual Luhut Binsar Panjaitan, tetapi merupakan kesalahan secara kolektif kolegial. Maka Presiden Jokowi dan para pembantu kabinetnya mesti tahu diri dan berlaku gentle dan kooperatif. Contoh idealnya adalah kesatriaan Pak Soeharto saat awal reformasi mundur secara terhormat dan mulia. Hal ini perlu dipatuhi dan ditiru. Demikian Damai Hari Lubis jelaskan. Sementara, politisi Partai Demokrat Ricky Kurniawan menyoroti pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk jika kasus positif COVID-19 mencapai 100.000 orang per hari. Ricky Kurniawan menilai bahwa Luhut Binsar Panjaitan telah bersikap sombong, padahal ia telah gagal dalam menangani pandemi ini. Kemarin 40.000, sekarang 100.000, besok-besok berapa lagi, Pak? Sudah gagal masih saja sombong jadi orang. Nggak kasihan sama rakyat, tambah Deputi Badan Komunikasi Strategis Demokrat itu. Sebelum jadi ketahui, Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang skenario terburuk jika kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 100.000 orang per hari. Kita tidak berharap 100.000, tetapi sudah dirancang kalau terjadi ke sana, kata Luhut. Wah, nama Jokowi terseret
dalam bisnis skandal PCR. Pengamat politik Rocky Gerung melayangkan kritik tajam terkait keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam skandal bisnis PCR. Belum lama ini, Erick Thohir bahkan membuat sebuah pernyataan yang ramai menjadi sorotan banyak pihak terkait penetapan harga tes PCR. Erick Thohir mengungkapkan bahwa penentuan harga tes PCR ternyata diputuskan saat rapat terbatas bersama Presiden Jokowi. Dalam artian, harga tes PCR yang sempat melambung tinggi di awal pandemi COVID-19 ternyata juga diketahui dan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Menurut Erick Thohir, tak mungkin dirinya mengambil keuntungan jika keputusan harga PCR ditetapkan oleh Presiden. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa keputusan harga tes PCR yang diputuskan dalam rapat kabinet ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap daya beli rakyat. Pemerintah tidak punya kepekaan terhadap daya beli rakyat dan memutuskan suka-sukanya itu, ujar Rocky Gerung seperti dikutip kabar Besuki. Menurutnya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengapa baru akhir-akhir ini Erick Thohir mengungkap bahwa harga tes PCR diputuskan dalam rapat kabinet. Rocky Gerung berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memberikan tanggung jawab untuk menentukan harga PCR kepada Kimia Farma yang bekerja pada bidangnya, bukan malah membuat sebuah perusahaan baru. Inilah yang akhirnya memperkuat dugaan bahwa Erick Thohir memang sengaja mengambil keuntungan lewat perusahaan baru yang menjalankan bisnis PCR. Jadi, ada semacam penipuan publik. Kan mestinya diberitahu kalau harga dulu sangat tinggi karena berbagai alasan, dan harus ada keterangan alternatif. Kenapa tidak diberikan kepada Kimia Farma, kata Rocky Gerung. Pernyataan Erick Thohir yang menyebut bahwa keputusan harga PCR ditentukan dalam rapat kabinet ini juga diartikan bahwa Erick Thohir telah melempar bola panas dan menyeret nama Presiden Jokowi. Karena menurut Rocky Gerung, pernyataan tersebut sama halnya dengan mengatakan bahwa keputusan akhir soal harga tes PCR ada di tangan Presiden. Itu artinya Erick Thohir mau bilang yang memutuskan terakhir adalah Presiden. Masalahnya sekarang, kenapa Presiden tidak diberi bahan perbandingan, harga perbandingan dan alternatif? Jangan Erick Thohir nyalahin Presiden. Presiden gak ngerti semua hal, ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung berpendapat bahwa seharusnya sejak awal Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan tentang harga tes PCR itu dibuat sendiri oleh pihaknya dan Presiden mendengarkan masukan tersebut. Kan gak mungkin Presiden tahu detail dari soal-soal beginian. Tapi kalau Presiden diam selama berbulan-bulan, itu artinya dia setuju dong. Jadi, di situ terlihat saling tipu di antara kabinet, pungkas Rocky Gerung.